Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Baidawi di channel Baidawi Gadget. Kemarin ada yang sempat tanya, Bang, modal sejutaan pengen HP yang ada fitur 0,5-nya Bang. Ya, seperti tren sekarang ya, enggak 0,5, enggak ajibray begitu ya. Jadi di sini saya langsung aja rekomendasiin ke dia. Entah dia itu mau atau tidak, kemarin ternyata enggak kebalas juga sih ya. Saya langsung rekomendasiin HP ini. Ini adalah HP Samsung A12 rilisan tahun 2020 apa 2021 gitu ya, saya lupa juga ya teman-teman. Dengan fiturnya yang udah ada 0,5-nya. Kalian bisa lihat sendiri di sini udah 1, 2, 3 dan 4 kamera di sini dalam satu frame dan satu LED flash di bagian bawah. Untuk desainnya seperti biasa, kalian bisa lihat sendiri di sini ada garis-garis, kemudian bagian bawah di sini ya polosan aja. Cuman untuk tingkat kemulusan di HP yang saya pegang, kalian bisa lihat sendiri di sini udah ada jamur tuh ya, udah kayak lecet gitu ya. Dan ini bekas kayak bekas kesenggol gitu. Terus ini juga ya untuk kondisinya seperti inilah. Kalau bisa dibilang di 86% lah untuk tingkat kemulusannya. Saya bisa bilang ini gridnya masuk di grid C aja gitu ya teman-teman. Untuk HP Samsung A12 yang saya pegang di sini. Untuk desainnya di sini menurut saya masih cukup oke ya. Nggak bisa dibilang yang pas HP jadul gitu secara desain, HP-nya masih oke banget untuk saya sendiri. Kalian bisa lihat lah untuk HP-nya di sini masih ajib dan fingerprint udah di bagian samping. Jadi HP-nya di sini masih mantap pokoknya ya. Ikut tren masa kini lah pokoknya, nggak terlalu jadul-jadul amat. Untuk ketebalan di sini dia bisa dibilang cukup lumayan tebal di 9 inch gitulah, hampir 9 inch. Untuk HP-nya di sini bobotnya juga lumayan berat di 205 gram teman-teman untuk HP Samsung A12 yang saya pegang di sini. Ya, untuk peletakannya kayak gini lah ya. Untuk HP-nya di sini saya jual dengan harga 1.100.000 aja. Untuk kelengkapannya HP plus charger. Untuk chargernya nanti kita bakalan kasih charger Oppo yang seperti ini dan USB-nya yang seperti ini. Udah tipe C kan untuk HP-nya di sini, jadi kita kasih yang seperti ini ya teman-teman. Harganya 1.100.000. Maaf ya kalau tadi saya ini lagi pilek soalnya, tapi tak tetap buat videonya biar tetap konten dan terus jalan. Ya, HP-nya di sini udah dilengkapi dengan fingerprint yang saya bilang tadi ya teman-teman, dan di sini udah saya aktifin. Kalian kalau pengen tahu seperti ini untuk HP-nya. Wih, tuh seperti itu ya teman-teman untuk fingerprintnya. Lumayan responsif lah untuk HP yang saya pegang di sini. Untuk desain bagian layar seperti ini ya. Kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman. Untuk desainnya di sini dia masih pakai Pony water drop dan layarnya di sini pun juga bisa dibilang cukup besar, berukuran di 6,5 inch. Panelnya pakai PLS LCD dengan resolusinya di HD plus aja. Jadi nggak yang pas oke banget, standar untuk harga sejutaan sekarang. Kalau dulu harganya berapa Bang? Wah, jangan tanya. Harganya dulu bisa mencapai hampir 3 juta untuk yang varian yang saya pegang. Varian yang saya pegang di sini adalah varian RAM 6 ya teman-teman. Kalian bisa lihat di sini untuk apa namanya? Maaf, salah. Untuk di sini. Tuh, varian yang saya pegang di sini varian RAM 6 dengan internalnya 128 GB yang berkurang di 20,9 GB aja untuk penyimpanannya. Kalian bisa lihat sendiri. Untuk bagian layarnya kita langsung sekalian cek aja di sini ya teman-teman. Nggak ada white spot, nggak ada bagian samping yang menguning. Di sini masih bagus banget untuk layarnya dan tentunya original. Kadang ada yang tanya, Bang, itu original atau bukan? Kalian bisa lihat beginilah ya teman-teman. Kalau pengen tahu yang ori dan tidaknya, kalau posisi layar lagi mati, kalian tinggal lihat aja, taruh ke pencahayaan seperti ini ya teman-teman. Kalau dia non original, pasti hitamnya nggak hitam pekat ya teman-teman, malah kayak yang lebih ke biru-biruan atau ke hijau-hijauan gitulah. Kayak gitu kalau layar yang non original. Dan untungnya yang saya pegang di sini tentunya masih original teman-teman untuk HP-nya di sini. Secara spesifikasi udah ajib dan mantap banget untuk HP-nya di sini, dan mungkin nanti kita coba speaker ya teman-teman. Sebelum ke sana kita lihat tentang ponselnya terlebih dahulu. Informasi status di sini tuh. Versi One UI Core-nya 4.1. Versi Android-nya 12, kayaknya udah mentok di sini ya, udah nggak ada upgrade lagi. Dan HP-nya menurut saya masih oke ya teman-teman.
tingkat patch-nya di 2022 di sini pembeliannya ya teman-teman. Ya bisa dibilang masih berumur 2 tahun lah dari pembelian HP ini ya. Kalau rilisnya udah lebih dari itu ya teman-teman. Harganya juga dulu hampir 3 jutaan dan HP-nya sekarang masih bisa dibilang cukup tergolong ajib. Desainnya juga nggak yang pas kuno amat dan desainnya di sini bisa dibilang masih oke lah untuk HP yang saya pegang di sini. Dan fitur utama yang sering dicari oleh orang-orang adalah kamera ultrawide-nya tuh 0,5. Jarang-jarang kan Android yang ada 0,5-nya, yang banyak ya 0,6. Tapi untuk tingkat kelebaran tentunya lebih lebar 0,5 dong. Tuh kalian bisa lihat tuh ya, 0,5-nya guys, ajib banget tuh, lebar banget pokoknya. Tuh untuk kamera 0,5-nya tuh lebar banget, sumpah resolusinya lebar banget. Dan untuk hasil kameranya pun juga oke untuk kelas harga yang bisa dibilang sekarang cuman di angka sejutaan saja. Untuk tingkat zoomnya di sini mentok di 10 kali zoom seperti ini ya teman-teman. Untuk resolusi kameranya sendiri yang kalian lihat di sini, kamera utamanya di sini di 48 megapiksel dan 5 megapiksel untuk 0,5-nya ataupun ultrawide-nya gitu ya. 2 megapiksel lainnya untuk makro dan deep sensornya. Kemudian untuk kamera selfie-nya di sini di 8 megapiksel aja. Untuk kamera selfie-nya seperti ini. Ada fitur grupnya juga agar lebih lebar ya teman-teman tuh. Seperti itu. Untuk fitur kamera grupnya yang seperti ini, jadi jangkauannya lebih lebar ketimbang yang biasa seperti ini ya teman-teman. Kamera selfie-nya di 8 megapiksel. Untuk video di sini 1080 30 fps aja, kalian bisa lihat seperti ini ya teman-teman. Untuk kamera selfie-nya ya kurang lebih juga sama di 30 fps 1080 teman-teman. Untuk lain-lainnya sih udah oke, fitur-fiturnya ada potret dan ya ultrawide tentunya. Di sini ada pro, makanan, panorama dan makro. Seperti inilah untuk HP-nya sendiri. Oh ya, HP-nya untuk secara performa sih menurut saya pribadi masih cukup bisa diandelin sampai sekarang, sekalipun HP-nya di sini bukan speknya yang gaming, tapi tentunya tetap bisa dibuat main game. Ya, terlebih lagi untuk variannya yang RAM 6 dengan internalnya 128 GB. RAM-nya udah besar, internalnya juga udah gede banget, jadi bisa menyimpan cukup banyak file gitu ya. Dan untuk download beberapa game saya rasa masih ajib. Untuk chipsetnya HP ini pakai chipsetnya MediaTek Helio P35 aja. Ya mungkin bukan spek gaming ya. Kalau kalian pakai bahasa kalian, kalau saya pinjem bahasa kalian spek ampas katanya sih begitu ya teman-teman. Tapi ya sudahlah, syukuri aja apa yang ada. Oh ya, mungkin kalian ada yang pengen tanya, kalau baterainya gimana bang? Kan udah rilisan cukup lama, bisa dibilang begitu ya. Kalau untuk baterai HP ini badak banget teman-teman. Baterainya di 5000 mAh. Jadi kalian nggak perlu khawatir. Baterainya awet banget. Terlebih lagi HP-nya di sini kan masih pakai PLS LCD, jadi lebih memungkinkan kalau baterai di HP ini akan lebih awet ketimbang HP-HP yang pakai AMOLED gitu ya teman-teman. Untuk fungsi-fungsinya semuanya masih aman dan kayak fingerprint, kemudian tombol-tombol di sini semuanya masih klik banget ya. Kalau kita coba untuk cek speaker, kita ceknya di sini aja ya teman-teman. Soalnya saya lagi kurang enak badan gitu ya, jadi kita nggak terlalu yang gimana-gimana gitulah ya. Kita coba di sini dulu. Saya lagi pilek ya teman-teman, maaf ya teman-teman kalau keganggu dengan suara sesuatu gitulah ya. Kita coba cek volume. Tuh. Speaker masih ajib ya dan berfungsi dengan baik. Pokoknya semua di HP ini masih berfungsi dengan baik ya teman-teman. Untuk harganya di sini di 1.100.000 saja. Kelengkapan HP plus charger. Kita kasih charger 10 watt punya Oppo kayak gini ya teman-teman. Kalau HP-nya sendiri di sini sebenarnya udah support fast dan untuk kapasitas biasanya di 15 watt aja untuk charger originalnya gitu ya teman-teman. Jadi kita kasih yang 10 watt, jadi bisa memungkinkan kalau ngecasnya cukup lumayan stabil masih ya teman-teman. Jadi mungkin itu aja untuk video kita kali ini. Jadi nggak bisa banyak-banyak bikin video review dan update harganya karena saya lagi kurang enak badan, masih pilek gitu ya teman-teman, masih flu lah bahasanya kalau bahasa Indonya begitu ya teman-teman. Dan sekian untuk video kita kali ini. Buat kalian jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe ya teman-teman, karena masukan kalian juga berguna dan tanpa dukungan kalian channel ini bukan apa-apa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.